angka. Bisa saja dia mendapatkan 40% untuk upah kerjanya, 60% untuk tabaruknya, atau bisa saja sampai 45-55. 45 untuk upah kerjanya, 55 untuk tabaruknya begitu. Apakah benar kalau di konven namanya premi ya? Di kita kan kontribusi. Itu kalau produk syariah itu lebih mahal katanya. Apa benar Ustaz ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sentana Akademi yang berbahagia. Kita kembali berjumpa dalam podcast Sentana Akademi yang akan memberikan edukasi sekaligus solusi soal-soal asuransi. Hari ini kita akan angkat suatu tema yang sangat penting, yaitu asuransi syariah, konsep tabaru dan wakalah. Sebagai satu pengantar saja, hingga tahun 2025 ini, industri asuransi syariah di Indonesia masih menyumbang kontribusi yang rendah, ya, hanya di bawah 10% dari total pasar asuransi. Namun demikian, terus bertumbuh, ya, di angka rata-rata 7-8% per tahun. Data ini menurut yang kami terima dari OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan, dan dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI. Tingkat literasi juga masih rendah, ya, di bawah 40%. Artinya masih banyak masyarakat kita yang belum memahami, ya, tentang asuransi syariah, terutama perbedaannya dengan asuransi konvensional. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Ustadz Dr. Jafril Khalil, seorang akademisi dan juga sekaligus praktisi yang sudah lama berkecimpung di dunia keuangan dan juga asuransi syariah. Assalamualaikum Ustadz Jafril, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair, ya. Ya, semoga sehat selalu dan dalam keadaan baik dan juga sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz Jafril, kita sebelum masuk ke materi, boleh kita ringan-ringan yang diskusi soal kegiatan Bapak ya hari-hari ini. Mungkin boleh cerita Ustadz, kira-kira akhir-akhir ini sedang sibuk dengan kegiatan apa nih? Ya masih di dalam rangka menjalankan asuransi. Jadi ada menjadi Dewan Pengawas Syariah di perusahaan asuransi, juga di aset manajemen, dan yang lebih banyak lagi menjadi dosen, mengajar. Nah, teman-teman kita dengar ya, beliau ini sudah puluhan tahun ya berkecimpung di dunia asuransi syariah, dan sekaligus ternyata beliau memang benar akademisi karena beliau juga seorang dosen, dan juga beliau juga seorang praktisi karena saat ini juga beliau rupanya juga di Dewan Pengawas Syariah ya Pak ya, Yeah. Dan juga pernah juga menjadi seorang CEO di beberapa perusahaan asuransi syariah. Jadi kita benar-benar nih kedatangan seorang narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita sekalian soal asuransi syariah. Baik, Ustadz, kalau boleh dijelaskan secara sederhana ya, apa sih yang dimaksud dengan asuransi syariah? Mungkin ya dengan pendekatan yang lebih praktis, yang lebih mudah dimengerti gitu ya. Nah, silakan Ustaz mungkin. Ya, terima kasih Bapak Dr. Salim Al-Bakri. Teman sudah lama ya. Alhamdulillah teman sampai dunia akhirat insyaallah. Amin, amin. Ya sahabatnya. Baiklah, itu kita konsep syariahnya itu sebenarnya sederhana saja. Itu adalah usaha tolong-menolong ya, sesama manusia ya, pada umumnya, juga khususnya umat Islam ya, di dalam memberikan perlindungan, memberikan bantuan, memberikan semacam additional tambahan ya, coverage ya terhadap kehidupan seseorang itu, baik terhadap keluarganya maupun terhadap dirinya sendiri.
Nah, itu dasar ya. Jadi dalam Islam itu dikasih dasarnya itu namanya, kalau di dalam konsepnya Al-Maidah ayat 2 itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi kita saling tolong-menolong, saling kerjasama, saling berbuat baik di dalam kebaikan. Nah, itu yang menjadi, jadi kita memberikan pertolongan sesama muslim ataupun dengan orang yang non muslim ya, untuk memberikan coverage ataupun perlindungan terhadap semacam musibah yang mungkin menimpa diri seseorang, baik sedang atau masa depannya. Ini kita berikan semacam saling kerjasama dalam memberikan perlindungan itu. Nah, ini konsep utamanya di dalam asuransi syariah itu. Iya. Jadi kita konsep utamanya atau dasarnya dari asuransi syariah ini lebih ke arah bagaimana saling tolong menolong, Ya. saling membantu, Ya. Dan itu ada dasarnya juga dari Al-Quran dan Sunnah, Ya. mungkin begitu Ya. Pak Ustadz Jafril ya. Nah, kemudian kan kita tahu ya Ustadz ya, kita kan sebagian besar ya, katakanlah statistik mengatakan lebih dari 85% Muslim ya. Dan seharusnya kan mengenal juga nih konsep seperti ini, ta'awun dan sebagainya itu. Nah, namun demikian kita tadi buka dengan satu data dari OJK ya, bahwa pangsa pasar untuk asuransi syariah ini masih jauh ketinggalan ya dibanding dengan asuransi konvensional, masih di bawah 10% ya. Ya. Mungkin apa ada sesuatu ya di masyarakat kita ini yang masih, apakah memang dia belum mengenal tentang asuransi syariah, atau kita yang barangkali kurang memberikan literasi yang cukup mungkin, atau ada hal lain mungkin Ustadz bisa memberikan juga pencerahan ya untuk kita ya. Jadi kalau bicara perusahaan asuransi yang diurus secara komersial, ya, khususnya di Indonesia ini, tentu banyak faktor yang menyebabkan terjadinya cepat proses itu terjadi dan lambatnya proses itu terjadi. Pertama, kalau kita melihat dari segi proses itu lambatnya itu adalah terkait dengan masalah perusahaan yang memiliki modal yang kuat untuk di asuransi itu. Karena kita memiliki aturan-aturan di dalam OJK itu. Ya, kan ada solvabilitas dari perusahaan asuransi, mesti modalnya sekian. Jadi dengan modal-modal yang tinggi begitu itu kan menutup semacam usaha dari orang-orang yang tidak memiliki modal itu untuk bisa melakukan perusahaan asuransi, membuat perusahaan asuransi. Nah, kemudian juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat kita. Kita tahu kalau umpamanya data dari World Bank itu kita lihat masyarakat Indonesia itu lebih daripada 60%, 64,7% itu adalah masyarakat miskin. Dan itu umumnya Islam ya. Jadi kita hampir 190 juta masyarakat Indonesia itu berada di miskin. Ya pendapatannya kecil sekali begitu, karena kalau miskin itu ya pendapatannya kecil. Jadi kita tidak menggunakan data BPS ya, ini data World Bank ya. Nah, orang yang bisa berasuransi berarti kan orang yang memiliki kemampuan di atas itu atau mungkin lebih daripada itu. Itu juga sangat mempengaruhi kepada pasar asuransi itu sendiri. Tapi adapun kalau umpamanya asuransi di dalam konsep awal yang kita pikirkan tadi, itu berjalan sangat masif di tengah masyarakat. Lihat saja kayaknya kalau ada umpamanya masyarakat di kampung yang ditimpa musibah, terus langsung ada yang menolong kan, langsung ada membantu, ada anak yatim, berapa banyak puluhan ribuan anak yatim yang disekolahkan sekarang ini oleh masyarakat itu kan. Nah, jadi konsep ta'awun dan tolong menolong itu secara asuransi yang tidak dimasukkan ke dalam legalitas perusahaan asuransi itu masih banyak. Tetapi yang masuk ke dalam usaha perusahaan asuransi itu memang kecil. Jadi, pertama tadi faktor pemodalan daripada perusahaan-perusahaan asuransi yang enggan mendirikan perusahaan asuransi syariah itu, karena itu dengan uang yang banyak, kemudian pasar kecil, itu kan orang berhitung, ya kecil pasar, modal banyak,
kemudian mereka tidak mendapatkan keuntungan di situ. Nggak mau. Hmm. Nggak mau orang buka perusahaan asuransi ini perhitungannya Iya, iya, seperti itu kan ya. Tapi kalau umpamanya untungnya besar gitu, itu lain ceritanya. Di dalam perusahaan asuransi syariah memang konsepnya tidak memberi untung yang besar terhadap perusahaan asuransi. Jelas itu tidak. Dia menentukan keuntungan yang memang tipis begitu kan. Nah, Oke. nah itu juga mempengaruhi para pemodal untuk masuk ke jalur itu begitu kan. Baik, jadi Ustadz, kalau tadi disebutkan World Bank ya punya Ya. data sekitar 64,7% itu Iya. kemiskinan ya, dan itu sebagian besarnya kan Muslim ya, Iya. jadi sekitar 190 juta lebih tadi ya Iya. disebutkan. Iya, jadi kan kelihatannya memang ada satu handicap ya, ada hambatan soal ketertarikan industri untuk masuk ke syariah, kira-kira gitu ya Pak. Iya. Karena memang dibutuhkan modal, apalagi OJK sekarang kan ya ada aturan baru ya, Iya. harus minimal 500 miliar kalau saya nggak keliru ya Pak. Iya. Jadi kan mereka pasti berhitung mau masuk sini kira-kira returnnya kapan. Namun demikian kan itu yang tadi disampaikan itu kan sebetulnya berlaku umum nggak hanya untuk syariah, tetapi juga untuk asuransi konven. Nah, yang tadi kami coba minta semacam pencerahan dari Ustadz itu, kenapa nih meskipun sama-sama asuransi, tetapi syariah ini tetap tertinggal gitu dibanding dengan konven gitu, sehingga ada sesuatu barangkali ya yang menyebabkan yang tadi ya di depan, apakah memang masalah literasi yang tertinggal jauh gitu ya, atau memang apa gitu ketertarikan dari masyarakat terhadap syariah ini apa masalahnya gitu, karena kan kalau lihat konsepnya luar biasa ya, luhur nilai-nilai kita juga di situ ada ya, tapi kok masih ketinggalan, atau karena memang tadi ya seperti disampaikan tadi oleh Ustadz Jafril ya, bahwasanya sebetulnya secara aktivitas ya tahun ini sudah berjalan di masyarakat kita, apalagi ya masyarakat kita ini terkenal dengan gotong royong ya, saling membantu. Namun kalau dilihat dari syariahnya sendiri ini, kenapa tuh Ustaz? Ya, itu juga mempengaruhi masalah literasi di kalangan middle up ya, ke atas itu ya. Nah, yang memiliki kemampuan untuk berasuransi di Indonesia itu ya adalah orang-orang yang memiliki keuangan yang cukup lah, yang baik ya. Itu middle up ke atas itu jumlahnya kan kecil sekali. Jadi kalau di Indonesia itu, kalau sebelum ini itu jumlahnya sekitar 20%. Tapi sekarang ini itu terjadi penurunan besar ya, dari apa namanya, dari angka-angka itu. Jadi orang-orang yang tadi itu berada pada sudah di middle itu pada turun ke bawah ya. Ya, pengaruhnya tentu banyak karena berbagai hal lah gitu kan, mungkin juga masalah COVID dulu, juga pengelolaan ekonomi kita yang kurang bagus ya di Indonesia, menyebabkan kebijakan-kebijakan itu menyebabkan tidak tumbuhnya ekonomi yang baik di middle itu. Nah, itu sangat mempengaruhi juga kepada orang membeli asuransi. Kemudian juga yang middle up ke atas yang memiliki uang itu, kenapa dia mengambil konvensional? Karena dia sudah panjang ada di situ. Konvensional itu sudah panjang sekali berada di situ, dan mereka memasarkan usaha perusahaan asuransi itu juga sudah terlalu jauh begitu. Jadi mereka memiliki SDM yang mumpuni untuk itu, menjangkau sektor-sektor yang belum mampu untuk dijangkau di pasar syariah itu. Nah, ini yang tadi Pak Salim katakan bahwa literasi kita itu 40%. 40% itu pun kalau kita lihat masuknya itu banyak kepada orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk berasuransi. Memang 40% kita punya literasi, tapi itu masuk kepada literasi orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk berasuransi. Nah, sedangkan kita yang mau mencari adalah pasar yang memang sudah baik begitu kan, orang yang punya kemampuan untuk berasuransi, tapi itu tidak dijangkau oleh SDM yang ada di dalam syariah. Kenapa itu bisa tidak terjangkau? Ya memang untuk masuk ke middle itu kan perlu suatu effort yang kuat, dan kemudian mesti asuransi yang masuk ke areal situ tuh tentu asuransi yang sudah kuat juga gitu, supaya dia bisa mengambil pasar itu.
kepercayaan ya. Apalagi sekarang perusahaan asuransi syariah itu ke depan itu semakin turun itu dia punya marketnya. Kenapa? Karena banyak yang akan tutup karena aturan OJK meminta bahwa perusahaan-perusahaan asuransi yang berbentuk unit itu mesti dikonversi kepada full syariah, tetapi perusahaan-perusahaan itu tidak mampu memberikan modal untuk bisa melengkapi modal yang tadi disebut mesti 500 miliar pada tahun 2028 kayak begitu, mereka nggak mampu. Jadi daripada mereka memaksakan diri, mereka tutup saja. Nah, itu juga akan nanti mengurangi angkatan kerja, mengurangi orang untuk berasuransi di dalam syariah, mengurangi pasar asuransi syariah itu. Jadi ke depan bukannya akan semakin bertambah baik, malah akan semakin down ke bawah gitu kan. Nah, ini kan sepatutnya ada semacam effort ya nanti yang mungkin bisa kita bicarakan selanjutnya. Oke, baik. Jadi memang rupanya banyak faktor ya, Ustaz ya, dari apa data-data yang muncul itu rupanya faktor-faktor yang membentuknya juga banyak ya. Di antaranya tadi ketertarikan industri, kemudian ternyata memang mungkin literasi juga memang belum mencukupi, kemudian tadi ditambah lagi aturan-aturan yang baru dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan ya, sehingga tadi Ustadz mengatakan bahkan ke depan bisa jadi bahkan akan turun gitu ya Ustadz ya. Nah ini agak ini juga nih agak mengejutkan kita juga ya, karena memang yang kita inginkan kan bertambah terus ya syariah ini. Ternyata dengan adanya beberapa faktor tadi bisa ada satu kecenderungan bahkan menurun ya, bukan menaik bahkan menurun. Nah ini mungkin ada upaya yang ya tadi disebut Ustadz, effort kita ya, apakah dari pemerintah ya, dari para pegiat syariah untuk bagaimana nih membangun ini supaya, karena kalau Ustadz kan lama di Malaysia nih ya, 10 tahun di Malaysia beliau ini. Jadi kenapa di negara jiran kita itu justru bagus gitu ya? Mungkin ada satu pengalaman juga nih yang bisa kita share di sini Ustadz Jafril. Ya mungkin ya kalau ini kan ada semacam law enforcement yang baik di Malaysia itu memang sangat beda dengan kita ya. Law enforcement itu benar-benar berjalan begitu ya. Jadi kita kenapa umpamanya kurang begitu ya? Karena kita tidak konsisten menerapkan semacam undang-undang dan hukum di negara kita ini. Umpamanya dia dulunya kenapa dia bisa lebih maju daripada kita? Di awal-awal dia pertumbuhannya itu betul-betul dia memberikan ruang kepada perusahaan asuransi yang baru sebagai syariah itu semacam keringanan pajak, keringanan di dalam fasilitas-fasilitas lain gitu kan. Ada insentif begitu. Kemudian mereka diberikan untuk berinvestasi itu diberikan di saham-saham yang premium, jadi diberikan jadi kenaikan keuangannya itu bagus, jadi orang melihat itu juga sebagai suatu tempat bagi mereka di samping berasuransi, mereka juga bisa berinvestasi di situ. Nah di kita kan tidak, tempat investasi kita kan selalu kacau, pasar modal kita kacau, ya kacau ini tuh maksudnya itu banyak perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal kita ini ngasih keuntungan banyak, tapi perusahaan itu kosong gitu kan, sehingga itu sahamnya tiba-tiba habis, hancur, anjlok begitu kan. Jadi perusahaan-perusahaan begitu banyak di kita. Di sana kan jarang perusahaan-perusahaan yang seperti itu untuk orang berinvestasi, itu perusahaan asuransi untuk berinvestasi di pasar modalnya itu. Juga umpamanya dari segi penerapan kita umpamanya segi marketing fee gitu ya. Kalau umpamanya marketing fee itu ditetapkan umpamanya 20% ya itu akan berjalan 20%, tidak akan ada pelanggaran. Kalau di sini tidak. Jadi pelanggaran itu terjadi umpamanya di konvensional. Kalau syariah menetapkan 20% umpamanya marketing fee terhadap para pemasarnya, di konvensional itu nggak jelas begitu. Ya, jelas tapi nggak jelas gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang menyelinap di situ, sehingganya orang kan lebih tertarik memasarkan yang konvensionalnya, karena di situ uangnya lebih gitu ya. Ya wajar sebagai seorang pemasar untuk mendapatkan lebih penghasilan ya dari pemasarnya itu. Nah di kita kan tidak ada law enforcement tentang itu, sehingganya
orang kadang-kadang kan menutup suatu asuransi itu atau dia close, kemudian dia mendapatkan keuntungan yang lebih di situ. Di syariah, ya kita kan kaku kan di syariah kalau orang dapat 10% mau apa, ya tetap situ. Orang nggak mau riba, nggak mau suap, nggak mau apa di situ kita. Jadi itu akan menghambat juga gitu karena Oke, suap dan apa-apa segala gitu. Karena di konvensional orang tidak peduli itu gitu karena oke. itu mempengaruhi Pak ya. Ya, oke. Jadi ya teman-teman sekalian ternyata tidak sederhana ya. Kita bicara soal masalah asuransi syariah ini ternyata faktornya banyak dan juga kelihatannya memang ada gesekan-gesekan ya di pasar itu dengan konvensional di mana tadi ada beberapa praktek-praktek ya yang di syariah itu kan kita memang memang apa namanya penuh dengan satu nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak. Ya, bukan berarti di konvensional tidak ada, tapi kelihatannya lebih bebas gitu ya, lebih fleksibel gitu sehingga bahkan tadi disebutkan di negara jiran itu law enforcement atau penegakan hukum itu demikian baik ya dan juga kelihatannya keberpihakan pemerintah juga lebih jelas ya Kuat, Pak ya ya lebih jelas. di Malaysia lebih kuat sehingga ya asuransi syariah ini lebih berkembang di sana. Baik Ustadz Jafil, sekarang kita masuk ke beberapa hal yang sesuai judul kita tadi ya tentang ya kita kalau bicara syariah ini memang kadang semangat kita luar biasa ya, kepengen lebih cepat maju gitu, tapi ya kadang-kadang kita harus lebih realistis juga. Nah, Ustadz Jafil, kita bicara soal tabarru nih. Ya, kita sering mendengar kalau bicara syariah tidak mungkin tidak pasti akan ada istilah tabarru. Ini sebetulnya apa nih? Dana tabarru itu dana hibah, dana kebaikan, dana apa sih kira-kira itu? Ya, konsep baik di dalam fatwa kita maupun di dalam syariah itu sendiri kan sudah dinyatakan itu bahwa tabaruk itu sebenarnya kan banyak model tabaruk ya. Tapi yang kita praktekkan di dalam asuransi kita itu adalah memberikan hibah ya kepada suatu kumpulan fund dari suatu fund yang kita buat di dalam perusahaan asuransi itu, ya orang memberikan ke sana itu dengan niatnya untuk apa? Nanti fund ini digunakan untuk membantu orang-orang members atau anggota yang ikut menjadi peserta asuransi itu kalau mendapatkan musibah, mendapatkan kecelakaan atau kematian kalau di life insurance ya. Nah, orang-orang ini akan diberikan kepada dia manfaat, namanya manfaat ta'awun begitu kan, atau manfaat berasuransi itu diberikan bantuan kepada dia sesuai dengan kontrak atau akad-akad yang dia buat di sana itu. Nah itulah tabaruk. Jadi hibah dan hibah itu kita berikan itu bukan untuk kembali kepada kita niatnya, tapi adalah memang untuk orang-orang yang mendapatkan musibah gitu. Jadi di dalam syariah tidak ada niat kita itu sudah menghibahkan tuh kembali kepada kita, tidak. Tapi kalau kebetulan kita yang mendapatkan musibah, ya kita yang diberikan oleh teman-teman itu dana untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam musibah kita itu. Gitu konsep hibah. Oke. Baik, ya. Jadi teman-teman sekalian ternyata memang dana tabaruk itu dana kebajikan ya, Ustaz Iya. ya. Dana hibah yang memang tidak boleh diambil ya, gitu Iya. Ustaz ya. Dan itu juga milik peserta, artinya peserta yang ikut mengiur di sana ya. Jadi bukan milik perusahaan, bukan Pak? Bukan ya. Bukan milik perusahaan juga. Sebenarnya itu sudah menjadi milik Allah begitu karena itu dia. jadi dia itu diberikan kepada orang yang memang dapat musibah. Jadi kita sudah nggak punya milik lagi di sana, sudah kita serahkan gitu kan ya. Iya, jadi macam konsep wakaf gitu. Ya, dia hampir sejenis dengan wakaf kan dia ada hibah. Hibah itu untuk kepentingan karena yang belum terjadi gitu kan ya. Nah, jadi kalau wakaf itu pemiliknya juga Allah Subhanahu wa taala gitu karena dan dimanfaatkan kepada kepentingan yang belum terjadi juga gitu kan ya. Baik. Jadi teman-teman sekalian semakin terang ya, benderang gitu ya tentang masalah syariah sebetulnya syarat dengan nilai-nilai luhur nih ya. Jadi ya kita seharusnya ya lebih banyak kita mencoba untuk masuk ke syariah ini ya. Nah teman-teman sekalian kemudian berikutnya Ustaz Jafil, kalau memang dana tabaruk itu tidak boleh digunakan untuk selain tadi ya, saling tolong menolong. Nah kira-kira apakah pengelola atau perusahaan di sini boleh memanfaatkan dana itu untuk kegiatan yang lain nggak ya? Jadi kalau kita masuk ke dalam dunia perusahaan asuransi,
nanti di dalam akadnya itu kan sudah langsung dibagi itu. Ada uang yang kita gunakan untuk khusus tabaruk atau untuk hibah bersyarat ini, ada uang yang memang masuk ke dalam bagian ujrohnya. Nah, yang bisa digunakan oleh perusahaan adalah ujrohnya ini, Ujrohnya. ya. Atau ya, mungkin perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari dana hibah tadi kalau diinvestasikan dia mendapatkan keuntungan, dia masih bisa mendapatkan wakalah fee di situ. Oke. Jadi ada istilah baru nih, ujroh namanya. Nah, ujroh ini kira-kira apa, semacam manajemen fee atau semacam apa, komisi atau apa nih Ustadz sebetulnya? Ya, semua ada di situ. Jadi untuk pengelolaan ya kalau kita merujuk kepada fatwa ya yang ada di dalam perusahaan yang fatwa nomor 21 ya tahun 2001 itu ya jelas bahwa akan ada di situ tuh dana yang boleh digunakan oleh perusahaan untuk pengelolaan. Ya, kalau kita lihat umpamanya di dalam fatwa nomor 52 ya tahun 2016 itu juga diberikan di situ tuh wewenang kepada perusahaan asuransi untuk marketing fee di situ boleh diambilkan, manajemen boleh diambilkan untuk kegiatan-kegiatan administrasi, untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengelolaan itu semua itu dibolehkan perusahaan asuransi mendapatkan upah di situ. Jadi ujroh itu sebagai kalau bahasa kita adalah upah yang didapatkan oleh perusahaan asuransi untuk mengelola portofolio ini di dalam berbagai hal aktivitasnya itu, termasuklah umpamanya untuk memasarkan ya, untuk membuat produknya sendiri, untuk melakukan berbagai kegiatan marketing itu dibolehkan di situ. Oke. Jadi ujroh ini memang upah yang diberikan gitu ya Pak, karena memang pengelola ini kan memang perlu ada operasional cost-nya dan sebagainya ya. Nah tadi teman-teman beberapa kali Ustadz Jafri menyebutkan fatwa. Jadi memang kalau di syariah itu kelihatannya memang selain ada regulasi dari pemerintah ya, dalam hal ini otoritas jasa keuangan, juga ada yang disebut fatwa dari MUI gitu ya Ustadz. Iya. Nah nih dari apa namanya Dewan Syariah Nasional MUI. Nah jadi syariah ini sebetulnya lebih apa ya, lebih ketat gitu ya dalam pengelolaan keuangannya. Jadi harusnya menjadi kita lebih merasa aman gitu ya, karena memang dilihat dari sisi apa namanya operasional, dari sisi keuangan secara profesional diatur oleh OJK, tetapi dari sisi syariahnya itu diatur juga gitu oleh fatwa-fatwa dari MUI. Jadi boleh dibilang selamat dunia akhirat gitu ya Ustadz ya. Iya, insya Allah. Gitu ya. Baik, selanjutnya tadi ada dana tabaru, kemudian juga ada tadi Ustadz juga menyebut wakalah atau ujroh dan semua. Ini hubungannya gimana nih Ustadz? Ya memang di dalam pengelolaan asuransi syariah ya memang dia berbeda dengan konvensional gitu ya. Konvensional sudah bayar uang selesai, keluar polis selesai gitu kan. Nah, tuh urus kalau ada masalah nanti kemudian diurus lah kalau ada terjadi apa-apa. Kalau di dalam syariah tidak. Kita memiliki akad yang beberapa akad gitu ya. Tadi ada akad hibah bersyarat ya untuk untuk pengelolaan dana hibahnya atau dana tabaruknya. Nanti untuk mengelola itu kita serahkan kepada perusahaan asuransi. Nah, itu ada akadnya. Menyerahkan pengelolaan itu kepada perusahaan asuransi adalah dengan wakalah. Wakalah itu sudah biasa dilakukan dari zaman Nabi. Nabi juga membawa akad ini ya dan menjalankannya. Ada sahabat yang diutus untuk memungut zakat, diwakilkan kepada dia, kemudian dia mendapatkan upah daripada pekerjaannya itu. Ada sahabat yang disuruh membeli kambing oleh Rasulullah ya. Ada yang dikasih upah dan tidak dikasih upah, itu semuanya adalah mewakilkan suatu urusan pekerjaan itu. Jadi contoh itu sudah ada di zaman Nabi. Nah ini kita jadikan sebagai juga model di dalam pengelolaan asuransi ini. Jadi para peserta asuransi ini menyerahkan pekerjaan pengelolaan asuransi syariah ini kepada
lembaga yang bernama perusahaan. Jadi perusahaan ini sebagai pengelola itu adalah wakil dari para peserta tadi. Para peserta ini disebut dengan muwakil. Jadi muwakil ini mewakilkan pekerjaannya kepada wakil, perusahaan itu adalah wakil. Nah, wakil ini itu diberi hak untuk mengelola itu dan dikasih upah. Nah, upah itu ini dijelaskan di dalam kontrak kita itu. Upah dan dijelaskan kepada produk ini kepada masyarakat dan kepada juga OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Berapa persen daripada dana yang diserahkan kepada perusahaan ini yang akan dijadikan menjadi upah dan berapa persen nanti yang akan menjadi tabaru gitu kan. Itu semua dihitung. Ya, dihitung segala sesuatu dihitung gitu karena sampai dia mendapatkan angka. Bisa saja dia mendapatkan 40% untuk upah kerjanya, 60% untuk tabarunya, atau bisa saja sampai 45-55. 45 untuk upah kerjanya, 55 untuk tabarunya begitu dari dana yang diserahkan itu. Tapi kan tidak boleh lebih dari dana tabaru ya, Ustaz. Iya, tidak boleh melebihi ya mungkin dari di atas 50 lah mungkin ya. Ya ada apa namanya etikanya di situ gitu karena nah itu yang dijalankan oleh perusahaan asuransi gitu karena dan itu kan dilaporkan dan itu diawasi baik oleh OJK-nya dan juga oleh Dewan Pengawas Syariah di perusahaan itu yang mengawasi fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional itu begitu, Pak. Oke, Stan. Kemudian tadi ada yang terlupa yang membedakan secara jelas itu antara asuransi syariah dan konvensional, yaitu kita pernah dengar yang namanya maghrib itu ya. Iya, iya. Maisir, goror, dan riba. Iya, iya. Nah, itu seperti apa sih sebetulnya itu? Ya, kalau di dalam asuransi syariah itu kan yang disebut maisir itu kan ada semacam gamblingnya lah gitu ya, gamblingnya itu karena semacam perjudian gitu karena jadi kalau kita masuk di dalam konvensional itu ya kita katakanlah umpamanya untuk life insurance kita beli apa namanya produknya untuk life insurance gitu ya kita nanti kalau meninggal dunia dapatkan coverage umpamanya 1 miliar per bulan kita bayar umpamanya 1 juta untuk jangka waktu 30 tahun atau 40 tahun gitu kan ya. Nah, itu kalau kita meninggal lebih awal ya kita nanti akan dikasih oleh perusahaan. Jadi yang apa namanya yang memberikan kepada kita ganti rugi itu adalah perusahaan. Perusahaan itu yang mengganti. Jadi kita dengan perusahaan itu kontrak kita itu kontrak seperti gambling dan itu juga menurut pendapat para pakar hukum perdata di Indonesia ini ya itu menyebutkan nih kontraknya memang gambling. Jadi kalau umpamanya saya tidak mati-mati, dia perusahaan untung. Kalau saya cepat mati, perusahaan akan rugi gitu karena jadi kita bermain dengan perusahaan. Di syariah kan tidak. Gambling itu tidak ada. Kenapa? Karena yang akan kita ambilkan dari cover setiap asuransi itu adalah dari uang yang sudah ditetapkan khusus untuk membantu itu. Yang itu namanya tabaru itu ya. Jadi dia tidak mengganggu kepada uang perusahaan. Tidak. Jadi kontraknya bukan antara dia dengan perusahaan, tapi kontraknya sebenarnya antara dia sesama dia, para peserta itu gitu kan ya. Kalau kurang dana tabarunya gimana? Kalau dana tabaru itu terjadi kekurangan, kemungkinan kalau dalam keadaan normal nggak mungkin kurang. Nggak mungkin kurang. Kenapa? Karena sudah dihitung. Iya. Kalau life-nya itu mortalitanya dihitung gitu karena ya, dihitung semuanya secara mortalita orang berapa meninggal dunia dalam 1 tahun itu sudah bisa dihitung secara umum gitu karena nah yang memungkinkan terjadi itu kan kalau terjadi pertama itu terjadi katastrof atau bencana yang tidak terfikirkan begitu kan ya itu bencana besar gitu kan atau dia itu mengurangkan perhitungan dari dana tabaru itu umpamanya tingkat mortalita orang itu umpamanya di kota Jakarta katakanlah umpamanya 0,05 umpamanya gitu kan artinya dalam 1.000 orang setiap tahun akan mati 5 orang begitu kira-kira kan 5 per mil gitu karena nah tapi dia hitung untuk mendapatkan apa namanya dana wakalah fee-nya itu lebih tinggi
Ya dia kurangkan ini dengan menghitungnya 0,04 gitu ya, 4 per mil. Dia turunkan mortalitasnya gitu kan ya. Nah, ketika itu terjadi itu akan bisa mengurangkan kepada dana tabaruk itu sendiri. Nah, kalau itu dana tabaruk kurang, bagaimana caranya? Ya untuk sementara itu ditanggulangi oleh perusahaan. Perusahaan akan memberikan pinjaman kepada dana tabaruk atau tabaruk fund ini di dalam apa namanya dalam bentuk court ya. Itu untuk melakukan solvabilitas terhadap dana itu sendiri gitu karena yang sudah dihitung supaya dia solvent. Nah, tapi kalau umpamanya tidak ada perusahaan mampu untuk melakukan itu, nah itu yang akan merusak nanti itu. Itu sebabnya perusahaan akan digantung, diberikan peringatan oleh OJK ketika dia tidak mampu untuk memenuhi solvabilitasnya itu. Jadi berarti perusahaan juga harus punya dana sendiri ya, Iya, wajib dia memiliki modal. Nah, itu yang gunanya dipersyaratkan yang tadi. dipersyaratkan Oh, tadi oke, gitu ya. baik, baik. Kalau goror tadi gimana, Ustaz? Tadi baru gambling tuh kelihatannya. Kalau goror, Oh iya, horor itu kan ya dia hampir sama kan kalau gambling itu kan di dalam bentuk itu. Kalau horor itu ada yang terjadi ya kadang-kadang ini tidak semua terjadi ya di dalam apa namanya di dalam pelaksanaan itu eh, ada semacam penipuan-penipuan yang dibuat. Penipuan di mana? Nah itu yang saya tadi itu sampaikan eh, kalau di dalam syariah itu kan moralitas itu dijaga, akhlak itu dijaga supaya menghitung tadi kan tadi yang sepatutnya dihitung umpamanya 0,05 per mil ya 0, apa namanya 5 per mil menghitungnya gitu karena mortalitasnya. Tapi ketika dia merubah hitungan itu itulah horornya. Nah di dalam syariah nggak boleh itu. Jadi seorang yang apa namanya yang bekerja untuk menghitung itu tidak boleh melakukan penipuan penghitungan itu. Nah, penipuan penghitungan itu yang disebut horor gitu kan. Nah, ataupun investasinya di dalam planning investasinya. Planning investasi itu eh, kita tidak boleh memprediksi itu melebihi daripada angka-angka yang berlaku secara nasional. Prediksi daripada keuntungan investasi. Tapi kalau kita bikin umpamanya melebihi daripada itu, ya supaya nampak keuntungan syariah itu lebih tinggi, nah itu namanya gharar di situ. Jadi gharar di situ itu akan merusak daripada apa namanya baik perusahaan untuk jangka panjang maupun nanti orang akan kacau di dalam akhirnya ketika menerima uangnya kembali gitu kan. Riba kan maghrib tadi kan ada riba. maisir, gharar, riba. Nah, riba itu biasanya terjadi kan ketika investasi terutama lah. Nah, investasi ini kalau di dalam syariah kan kita memang mesti menginvestasikan di hal-hal yang sudah halal gitu kan. Nah, produk-produknya halal, kalau di saham dia halal. Pokoknya semuanya sudah dijaga. Nah, tidak boleh umpamanya asal besar keuntungan, bahwa ini kalau salah satu keuntungan yang besar tuh di saham di Indonesia itu pabrik bir mau itu besar sekali untungnya tuh gitu. Nah kalau syariah umumnya dia ingin dapat untung besar nggak bisa dia investasi di sana. Yang profesional masuk-masuk aja nggak persoalan di sana gitu kan. Nah, gitu kira-kira. Baik, mungkin ada beberapa juga ya yang kita pernah dengar ya. Di syariah tuh ada bagi hasil katanya. Kalau di konven katanya nggak ada bagi hasil. Apa itu benar ya begitu ya Ustaz? Ya, kalau tergantung produknya. Kalau produknya itu umpamanya di dalam produk-produk investasi itu kan ada musyarakah di sana. Kalau ada musyarakahnya itu ya nanti kan hasil dari apa namanya uang yang kita investasikan itu kan ada bagi hasilnya. Itu satu. Yang kedua juga penerapan dari apa namanya dari uang hibah tadi ya tabaruk fund masing-masing iuran yang kita sampaikan itu juga ada diinvestasikan. Nah, ada sebagian perusahaan asuransi itu melakukan kebijakan keuntungan dari investasi itu dia feedback ya, dia berikan kembali kepada pemegang polis gitu kan ya. Itu terjadi juga ya. Dan ini tidak semua mengamalkannya. Kalau tadi dibandingkan di Malaysia seperti Malaysia, sekarang itu tidak mengamalkan lagi untuk pengembalian itu ya. Karena berharap fund tabaruk ini itu menjadi besar terus gitu.
semakin besar kan semakin kuat dia untuk menanggung risiko begitu kira-kira. Oke, mungkin kita coba di yang segmen terakhir ya, berbicara soal masalah yang tadi alur gitu ya. Dari mulai dia mengiur, istilahnya bukan premi kalau nggak salah kontribusi ya, Ustaz ya. Iya. Mulai dari kontribusi, kemudian dikelola oleh perusahaan ya, kemudian juga tadi ada konsep bagi hasil ya, kemudian untuk santunannya sendiri atau klaimnya itu kira-kira apakah prosesnya kurang lebih sama dengan di konvensional atau mungkin ada yang berbeda tuh untuk bisa santunan-santunan atau klaimnya? Ya kalau dari segi suatu administrasi alurnya perbedaannya ada ya. Ya yang pertama begitu dana itu masuk kan nanti karena sudah akadnya udah jelas nanti langsung terpisah. Yang untuk tabaruk fund dia masuk kata kalau dia 60% tabaruk fundnya dia ada masuk 60% dana ke sana. 40% dia masuk dana itu kepada dana perusahaan yang mana itu digunakan nanti pengelolaan oleh perusahaan. Nah, itu sudah langsung secara otomatis biasanya perusahaan yang sudah menerapkan SOP-nya secara baik itu secara otomatis sudah berpisah dananya itu. Adapun pengelolaan dana yang yang terkait dengan perusahaan itu tergantung dengan perusahaan itulah berapa persen dia melakukan untuk marketing fee, berapa persen untuk kepentingan operasionalnya, gajinya apa segala itu dia sudah menghitung sendiri begitu kan. Adapun dana tabaruk tadi ditaruh dalam satu fund yang lain. Nah, ini tinggal nantinya kalau seandainya itu terjadi suatu kasus ya ada yang meninggal dunia kalau di life insurance itu ya proses untuk pengajuannya sama saja. Ya administrasinya dia ngajukan sesuai dengan persyaratan yang sudah ada. Nanti akan dilakukan verifikasi, kemudian nanti juga akan dilihatlah semuanya oleh sub yang melakukan verifikasi terhadap permintaan permohonan tadi. Nah, nanti kalau sudah sampai di tahap bahwa ini sudah memang benar, ya itu akan dikasih tahu bahwa klaim yang Anda sampaikan adalah jumlah sekian dan sudah diverifikasi dan sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, tinggal persetujuan begitu kan. Nah, kalau ini semuanya adalah tergantung dengan perusahaan. Apakah mana yang lebih cepat konvensional dengan syariah itu sangat tergantung dengan perusahaan itu sendiri mengelola administrasinya. Jadi bisa saja asuransi syariah lebih lambat dari konvensional kalau pengelolaannya kurang bagus. Tapi kalau pengelolaannya bagus, bisa saja sama dan bisa lebih cepat gitu. Jadi kembali lagi itu kepada para pengelola lah gitu kan. Nah, bukan dari konsep syariahnya yang salah itu di situ. Kalau terjadi keterlambatan, terjadi kekurangan, terjadi apa-apa, itu adalah masalah yang terjadi di dalam orang yang mengelolanya atau wakil atau perusahaan yang dipercayai tadi mengelola dana itu sendiri. Gitu. Baik Ustaz, di samping tadi isu soal penyelesaian klaim ya yang kita kadang-kadang mendengar seperti itu yang tadi Ustaz sudah jawab alhamdulillah. Nah, sekarang ada isu juga lain yang mengenai apakah benar kalau di konven namanya premi ya, di kita kan kontribusi. Itu kalau produk syariah itu lebih mahal katanya. Apa benar Ustaz ya? Ya, tergantung barangkali mungkin dari suatu besar perusahaannya itu ya. Jadi kan begini, yang namanya perusahaan asuransi baik syariah pun non syariah itu dia juga akan melihat last number ya. Jadi bilangan besar itu akan menjadi patokannya. Nah, perusahaan-perusahaan besar, biasanya perusahaan-perusahaan besar itu dia last number-nya itu memang sudah cukupi besar sekali gitu kan ya. Dan pasarnya juga besar. Otomatis cost-nya kurang, rendah. Dia punya cost rendah. Itu hukum ekonomi biasa. Itu hukum ekonomi biasa ya. Jadi kalau di syariah, karena memang dia tadi itu yang saya katakan insentif tidak diberi oleh pemerintah karena dia perusahaan-perusahaan baru, sepertinya karena dia perusahaan baru dikasihlah insentif gitu. Karena ya nggak perlulah dia membayar iuran ke OJK dulu, nggak perlu dia pajak dulu atau gimana gitu. Sehingga itu akan bisa mengurangkan cost dia. Nah, perusahaan-perusahaan
asuransi syariah kan umumnya kecil dalam bentuk unit, dalam bentuk itu. Nah, cost, operasinya kan hampir sama saja dengan perusahaan-perusahaan yang besar itu kan. Nah, sedangkan dia mendapatkan, pasar yang masih rendah sekali, ya otomatis cost-nya lebih tinggi. Jadi kalau Hmm. cost-nya, lebih tinggi dan juga last number daripada yang diambil pasar itu kecil, ya jelas cost-nya lebih besar, Pak. Jelas itu Oke. jadi itu hanya hukum ekonomi gitu kan ya, nggak Hmm. bisa. Tapi kalau perusahaan asuransi yang sudah besar dari syariahnya, kemudian sama dengan konvensional besarnya begitu, Bisa itu bersaing lah ya. insya Allah pasti, bersaing dan bisa jauh lebih murah ketika itu ya. Hmm. Karena banyak hal-hal yang juga bisa akan, apa namanya, bargaining power-nya itu akan bisa lebih, baik kepada para, nasabahnya gitu. Karena Oke. orang berasuransi di situ sudah datang berasuransi. Jadi bukan, perusahaan yang, artinya setengah memaksa orang untuk ikut berasuransi, tapi dia diperlukan untuk berasuransi gitu kan, tempat itu Oke. diperlukan. Oke. Jadi ketika itu perusahaan bisa menentukan harga yang pas, segalanya lah gitu kan ya. Oke. Baik, teman-teman sekalian, jadi sudah banyak ya pagi hari ini kita dapat pencerahan dari Ustadz Dr. Jafril Khalil sebagai praktisi dan juga sebagai akademisi. Nah, sekarang penutup nih Ustadz, bagaimana nih menghimbau teman-teman masyarakat dan juga jangan lupa generasi Z kita nih, Gen Z kita juga kan perlu melek asuransi nih, apalagi asuransi syariah. Mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan Ustadz agar ya bagaimana membangun agar teman-teman ini melek asuransi syariah dan juga berkeinginan untuk membesarkan asuransi syariah. Ya terima kasih Pak Salim, ini luar biasa ya pada kesempatan ini banyak hal yang kita bicarakan ya. Kita tentu ingin asuransi syariah itu, menjadi suatu, style of life dari masyarakat, itu sendiri kan. Tapi untuk itu kan perlu banyak effort. Nah, pertama kita tentu berharap kepada, pemegang otoritas ya, kalau dapat ya jangan dahululah membebani asuransi syariah dengan modal yang besar, sehingganya biarlah unit-unit ini dibiarkan dulu, yang nggak usah Hmm. dimatikan dulu gitu kan ya. Biar, bisa berkembang membantu perusahaan asuransi untuk memasarkan ini ke berbagai daerah. Sebab kalau itu dimatikan nanti juga mereka tidak akan memiliki otoritas lagi untuk menyampaikan atau melakukan literasi kepada masyarakat ya. Jadi kita mengharapkan supaya kalau dapat ini, kembali, dirubah ya peraturan ini supaya, eee, bisa apa namanya, asuransi-asuransi yang kecil ini terus bisa berjalan begitu. Nah yang kedua tentu kepada, para praktisi ya, praktisi keuangan syariah khususnya di dalam bidang asuransi, tentu kita berharap dia memperbanyak lagi, untuk memberikan, pelajaran kepada masyarakat ya, untuk bisa, melakukan upaya-upaya, literasi kepada masyarakat-masyarakat, baik kepada para, siswa, mahasiswa, masyarakat umum yang mungkin, melalui berbagai cara, ya di antara ini podcast kayak begini, atau juga mungkin khutbah-khutbah Jumat, ataupun pengajian-pengajian ya, yang mungkin diberikan di sana itu pencerahan, diselipkan sedikit banyaknya tentang, manfaat daripada, bertawun, berasuransi begitu. Nah, kemudian juga mungkin kalau, komitmen ditanamkan bagaimana di setiap kita di dalam rumah tangga itu menanam komitmen terhadap, anak-anak, memulai suatu apa namanya, usaha di dalam berasuransi itu, jadi dia ikut berasuransi. Mungkin begitu dia tamat kuliah, begitu dia dapat penghasilan, ya suruh dia untuk memulai kehidupan itu dengan ikut berasuransi gitu. Karena ambillah produk yang paling kecil, dan mungkin ini juga bagi, perusahaan asuransi kita berharap membuat, apa namanya, membuat produk-produk yang bisa menyentuh kepada milenial ini supaya mereka, ikut berasuransi secara syariah. Jadi kita tawarkan dengan produk yang mudah, bisa pakai digital, marketing hari ini, dan itu menarik orang untuk masuk gitu kan. Nah ini, harapan kita lah untuk kepada semua stakeholders di dalam, keuangan syariah khususnya asuransi ini bisa semuanya melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa membawa kebaikan dan menyampaikan kebaikan ini kepada seluruh masyarakat
Indonesia khususnya dan umumnya dan masyarakat Islam khususnya. Terima kasih Pak. Baik, alhamdulillah dan jazakumullah khairan katsira, dan terima kasih banyak kepada Ustadz Dr. Djafril Khalil yang telah membersamai kita dan memberikan banyak pencerahan ya kepada kita sekalian secara komprehensif, meskipun waktunya cukup singkat ya, tapi mudah-mudahan bisa mewakili apa yang kita harapkan dari sebuah konsep asuransi syariah. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih Pak Dr. Djafril Khalil dan juga kepada kita semuanya, dan semoga ini menjadi amal jariah kita ya Pak. Amin, amin ya, Ya. Pak, amin. Dan juga jangan ragu ya teman-teman sekalian, ikuti terus ya Sentana Academy Podcast ini, karena memang akan banyak episode berikutnya yang akan terus menambah edukasi dan juga memberikan solusi asuransi. Dan asuransi kita ya yang tidak hanya masalah-masalah berkaitan dengan peraturan, tapi juga konsep-konsep nilai-nilai ya daripada asuransi syariah sendiri yang semoga akan menambah betul-betul pencerahan dan wawasan kita semuanya. Demikian barangkali kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Djafril. Ya sama-sama Pak. Ya, salam dulu.